Hey, apa kabar semua Sobat Pikong sekalian? Balik lagi di video lainnya, tempat kita ngobrol ngebahas soal hidup, cinta, dan segala keribetannya. Hari ini kita bakal bahas topik yang relate banget, terutama buat kamu yang lagi ngerasa berat buat ngelepas seseorang. Jujur aja deh, pasti ada momen di hidup kita di mana sendirian tuh kerasa horor banget kan? Kayak, gue bisa nggak sih tanpa dia? Nah, kali ini kita bakal ngegali lebih dalam soal gimana sih caranya move on dari keterikatan yang bikin kita ngerasa berat. Tapi nggak cuma sekadar move on, kita juga bakal belajar gimana caranya jadi lebih nyaman sama diri sendiri dan akhirnya benar-benar bebas secara emosional. Siapin bantal, rebahan yang enak, tarik napas dalam-dalam, dan yuk kita mulai aja ya. Kamu ngerasa nggak bisa banget ngejauh dari seseorang yang kayaknya penting banget di hidup kamu. Udah nyoba segalanya, tapi tetap aja dia nguasain pikiran kamu, bikin energi habis, bahkan ngatur suasana hati. Orang ini kayak nongkrong di kepala terus, bikin kamu galau antara mau move on atau bertahan. Mungkin kamu pernah ngalamin banyak momen berkesan bareng dia. Nah, masalahnya, walaupun sadar hubungan ini udah nggak sehat, tiap kali ada memori, obrolan, atau apapun yang nyambung ke dia, hati kamu langsung nggak karuan. Kamu tahu banget harus move on buat kesehatan mental. Tapi nyatanya, setiap kali nyoba, ujung-ujungnya gagal. Cuman gara-gara satu kata, satu foto, atau satu kenangan, emosi kamu langsung goyah lagi. Rasanya kayak muter di lingkaran nggak berujung. Ada yang relate? Kalau iya, santai aja, kamu nggak sendirian kok. Banyak orang di luar sana yang lagi diam-diam berjuang buat melepaskan diri dari bayang-bayang seseorang di masa lalu. Hari ini, kita bakal bahas bareng gimana caranya lepas dari siklus ini dan dapetin kebebasan emosional. Coba bayangin deh, akhirnya bisa hidup lebih ringan, damai, dan tanpa beban. Siapa coba yang nggak pengen? Tapi, kenapa ya? Susah banget buat bener-bener melepaskan diri secara emosional dari seseorang. Padahal, kalau dipikir-pikir, dia lebih banyak bikin stres daripada bahagia. Ini tuh bukan cuma soal rindu atau kebiasaan ada dia di hidup kamu. Masalahnya lebih dalam dari itu, bro. Ada akar emosional yang tersembunyi, dan itu bikin kita susah banget lepas. Seringkali, hubungan kayak gini nyambung ke pola pikir, kebutuhan emosional, atau keinginan yang gak terpenuhi. Tanpa sadar, kita kasih mereka peran penting dalam hidup kita, buat bikin kita ngerasa aman, berharga, atau bahkan ngerasa ada. Padahal, semua itu harusnya datang dari diri kita sendiri. Kalau kamu pernah ngalamin penolakan, ditinggalin, atau ngerasa nggak aman di masa lalu, pengalaman itu biasanya berbekas. Dan tanpa sadar, kita bawa beban emosional itu ke hubungan sekarang. Akhirnya, kita jadi lebih gampang bergantung sama seseorang. Orang itu jadi kayak satu-satunya yang bisa ngisi kekosongan dalam diri kita. Tapi, hati-hati, ini sebenarnya bisa jadi jebakan. Kita sering mengidealisasi mereka, ngasih mereka peran yang nggak sesuai sama realita. Jadi pas mereka nggak ada, kita ngerasa hampa, kayak nggak bisa bahagia tanpa mereka. Di dunia psikologi, ini disebut proyeksi. Intinya, kita nyerahin atribut atau perasaan yang kita cari dari diri sendiri ke orang lain. Hubungan ini jadi kayak jangkar emosional. Pas kita mau lepas, rasanya kayak kehilangan bagian dari diri kita sendiri. Ada satu hal yang sering bikin kita susah banget buat move on. Kita tuh kadang suka ngebohongin diri sendiri, bro. Walaupun hubungan itu, atau bahkan cuma bayangannya, bikin kita menderita, otak kita malah ngeyakinin kalau dia tuh sumber kebahagiaan kita. Kita bikin cerita drama di kepala, kayak drama-drama di film, yang bikin kita makin terjebak. Kita bilang ke diri sendiri, tanpa dia, aku nggak bakal bahagia, atau aku nggak bakal nemuin orang kayak dia lagi. Padahal nih, justru keterikatan itulah yang bikin kita stres dan bergantung banget. Kalau kamu perhatiin, keterikatan emosional ini sering banget kayak roller coaster. Pas semuanya lancar, atau pas deket dia, kita ngerasa seneng banget. Tapi begitu hubungan mulai renggang atau komunikasinya dingin, kita langsung jatuh.
naik turun emosi ini bikin kita capek mental, dan malah makin yakin kalau dia yang jadi pusat kebahagiaan kita. Padahal, jujur aja nih, yang punya kontrol penuh atas emosi kita, ya cuma diri kita sendiri. Nah, daripada maksa diri buat ngejauh atau stop peduli, coba deh tanya ke diri sendiri. Apa sih yang sebenarnya aku cari dari dia? Kekosongan emosional apa yang aku coba isi? Pertanyaan ini bakal bantu kamu memahami akar keterikatan kamu. Dari situ, kamu bisa mulai pelan-pelan proses buat benar-benar bebas secara emosional. Sebenarnya, keterikatan emosional itu wajar banget. Manusia emang butuh koneksi, rasa aman, dan tempat buat merasa belong. Dari situ, kita nemuin makna hidup dan rasa memiliki. Tapi kalau keterikatan ini berubah jadi ketergantungan, beda cerita. Kita bisa ngerasa kayak terjebak, nggak punya ruang buat jadi diri sendiri. Kenapa bisa gitu? Nah, ini ada kaitannya sama apa yang kita pelajari sejak kecil. Sejak dulu, kita diajarin buat nyari rasa aman, cinta, dan validasi dari orang lain. Itu normal kok. Semua orang pengen jadi bagian dari sesuatu, dimengerti, dan dianggap penting. Tapi kalau kebutuhan ini nggak seimbang, kita bisa jatuh ke ketergantungan emosional. Kita jadi nganggap orang lain sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan kita. Bahaya kan? Masalahnya, keterikatan ini sering diperkuat sama kebiasaan kita buat mengidealkan seseorang. Pas udah terikat secara emosional, kita cenderung ngelihat dia pakai kacamata cinta. Fokus ke sisi baiknya aja, dan lupa sama kekurangannya. Akhirnya, kita bikin dia kelihatan sempurna banget kayak bintang film. Jadi, ide kehilangan dia tuh kerasa kayak kiamat kecil. Terus, ada juga pengalaman masa lalu yang bikin keterikatan ini makin susah dilepas. Kalau kita pernah ngalamin penolakan, kehilangan, atau rasa sakit emosional, kita jadi lebih gampang ngegantungin diri ke hubungan baru buat cari rasa aman. Tanpa sadar, kita kayak lagi ngehindarin rasa sakit yang dulu pernah kita rasain, bukannya mengobati. Yang lebih dalam lagi, ada pola emosional yang udah kita bawa sepanjang hidup. Pola ini kayak skrip yang kita ikutin tanpa sadar, dan itu ngaruh banget ke cara kita berhubungan sama orang lain. Kalau kita dulu belajar kalau cinta itu harus penuh pengorbanan, rasa sakit, atau ketidakpastian, kita cenderung nyari hubungan yang ngerefleksiin keyakinan itu. Bahkan, kalau hubungan itu nyakitin banget, kita tetap bertahan. Soalnya, kita udah kebiasa ngerasa kalau cinta itu ya emang harus susah. Alasan lain, kenapa kita susah banget lepas dari seseorang itu, percaya nggak percaya, adalah karena kita sering banget nyari pengakuan dari mereka. Tanpa sadar, kita ngegantungin rasa berharga kita ke apa yang mereka pikirin atau lakuin. Rasanya kayak, kalau dia nggak bilang aku penting, berarti gue nggak berarti apa-apa. Jadinya, setiap kata, gestur, atau perhatian kecil dari mereka itu kayak jadi bahan bakar buat kepercayaan diri kita. Parahnya, kita mulai ngerasa kalau tanpa mereka, identitas kita hilang. Terus ada lagi nih, yang bikin susah banget buat move on. Kekuatan kenangan. Orang yang pernah ada di momen-momen penting dalam hidup kita itu otomatis ninggalin bekas yang dalam. Mereka nggak cuma jadi seseorang, tapi simbol dari cerita hidup kita. Jadi pas kita ngelepas mereka, rasanya kayak ngelepas bagian dari diri sendiri. Berat banget kan? Tapi gini, yang perlu kita sadarin, keterikatan ini seringkali bukan cuma soal cinta atau rasa sayang. Ada banyak faktor lain yang main di balik layar, kayak pola emosional, pengalaman masa lalu, atau pencarian validasi. Jadi sebenarnya, kita lebih terikat sama apa yang mereka wakilin dalam hidup kita. Entah itu rasa aman, cinta, identitas, atau kebersamaan yang kita pikir cuma mereka yang bisa kasih. Nah, gimana caranya kita bisa mulai lepas dari semua itu? Penting nih, melepaskan itu bukan berarti berhenti sayang, tapi lebih ke ngambil lagi kendali atas emosi kita sendiri. Pertama-tama, coba tanya diri sendiri, kenapa aku terikat banget sama dia? Apa yang sebenarnya gue cari? Kadang, keterikatan kita itu datang karena kita nggak sadar lagi ngeproyeksikan sesuatu ke dia. Kayak rasa aman,
validasi, atau pengakuan yang sebenarnya kita butuh dari diri sendiri. Kalau kita udah ngerti ini, kita bakal lebih mudah buat ngeliat hubungan itu dari sudut pandang yang baru. Terus, coba deh berhenti pakai kacamata idealis. Sering banget kita terlalu mengidealkan seseorang, bikin mereka kelihatan sempurna banget. Padahal, itu cuma konstruksi pikiran kita. Penting banget buat ngelihat mereka apa adanya, dengan segala kekurangan dan keterbatasannya. Ini bukan berarti kita nggak menghargai mereka lagi, tapi lebih kesadar kalau mereka bukan tokoh utama dalam hidup kita. Kalau udah kayak gini, ngelepas mereka jadi lebih gampang. Jangan lupa juga buat balik fokus ke diri sendiri. Ketika kita terikat sama seseorang, seringnya kita lupa siapa diri kita sebenarnya. Melepaskan tuh artinya ingat lagi kalau kita ini individu yang utuh, yang punya hidup sendiri. Mulai lagi eksplor hal-hal yang bikin kamu bahagia tanpa mereka. Coba jalanin hobi, kerjain proyek pribadi, atau journaling buat ngingetin diri siapa kamu sebenarnya. Dan yang paling penting, kasih ruang buat diri sendiri, ngerasain semuanya. Kadang, proses ini bikin kita sedih, frustrasi, atau bahkan nyesel kenapa nggak dari dulu belajar melepaskan. Tapi nggak apa-apa. Jangan keras sama diri sendiri. Proses ini butuh waktu. Dan setiap langkah kecil itu berarti. Ini perjalanan pertumbuhan, bukan perlombaan. Terakhir nih, belajar buat nemuin damai dalam kesendirian. Kesendirian itu bukan musuh, tapi kesempatan buat lebih dekat sama diri kita sendiri. Buat kamu yang lagi takut sendirian, yuk dengerin ini bentar aja. Kadang kita suka lupa, kesendirian itu sebenarnya bukan musuh loh. Malah, ini kesempatan emas buat kenal diri sendiri lebih dalam. Sendirian tuh nggak berarti hidup kamu kosong. Justru ini momen buat rawat diri dan cari kedamaian yang nggak bergantung sama siapapun. Emang sih, butuh waktu buat sampai ke titik itu. Tapi pelan-pelan kamu bakal ngerasain kalau bahagia tanpa ngandelin orang lain itu bisa banget. Pas kita berhenti ngegantungin kebutuhan emosional ke orang lain, berhenti ngeidealisasi mereka, dan mulai nyaman sama diri sendiri, melepaskan jadi terasa lebih ringan. Lepas itu bukan berarti kehilangan, malah kamu jadi punya hubungan yang lebih sehat sama diri sendiri. Jadi, gimana caranya biar bisa mulai proses ini? Yuk, kita bahas bareng-bareng. Pertama, coba kenal lagi sama diri sendiri. Melepaskan itu nggak bakal kejadian kalau kamu nggak ngerti dulu kenapa kamu terikat. Coba tanya deh ke diri sendiri, apa yang sebenarnya kamu cari dari orang itu? Kadang kita tuh nggak sadar lagi ngeproyeksikan kekurangan atau kebutuhan kita ke mereka. Misalnya nih, apa benar ini cinta? Atau sebenarnya cuma buat nutupin kekosongan aja? Mulai aja dari hal sederhana kayak journaling. Tulis perasaan dan harapan kamu soal hubungan itu. Dengan nulis, kamu bakal nemuin pola atau kebutuhan yang selama ini mungkin nggak kelihatan. Terus, mulai bangun kemandirian emosi, nikmatin waktu sendirian, eksplor hobi baru, atau cobain aktivitas yang bikin kamu happy, kayak olahraga atau meditasi. Hal-hal ini bikin kamu sadar kalau hidupmu itu tetap punya makna besar, meski tanpa hubungan yang bikin kamu terikat. Semakin nyaman sama diri sendiri, semakin kecil keinginan buat nempel terus sama orang lain. Kalau journaling belum cukup, cobain teknik lain kayak analisis mimpi. Kadang mimpi tuh ngasih insight soal emosi yang nggak kamu sadari. Simpan jurnal mimpi, terus perhatiin apa yang muncul. Selain itu, ada juga teknik visualisasi. Bayangin hidup kamu setelah benar-benar ngelepas orang itu. Rasain detailnya, apa yang kamu lakuin, gimana rasanya nggak lagi bergantung. Ini bisa bantu kamu ngeyakinin diri kalau hidup damai tanpa ketergantungan itu mungkin banget. Yang nggak kalah penting, kasih ruang buat diri kamu sendiri. Melepaskan itu nggak selalu mulus, pasti ada momen naik turun. Kadang kamu bakal ngerasa frustrasi atau ragu tapi nggak apa-apa. Jangan keras sama diri sendiri. Anggap setiap setback itu pelajaran, bukan kegagalan. Proses ini butuh waktu, jadi kasih diri kamu belas kasih dan jangan buru-buru ngejudge. Selain itu, coba juga tetapkan batasan yang sehat. Misalnya, kurangi waktu ngecek media sosial mereka, atau berhenti terus-terusan bahas soal hubungan itu sama teman. Ini bukan berarti kamu harus total putus kontak, tapi lebih ke ngasih ruang buat sembuh dan fokus ke diri sendiri. Dan terakhir, fokus ke rasa syukur sama hidup di momen sekarang. Keterikatan itu sering muncul karena kita terlalu sibuk mikirin masa lalu atau impian masa depan. Mulai sekarang, coba tulis 3 hal yang bikin kamu bersyukur setiap harinya.
Hal kecil pun nggak apa-apa, kayak kopi pagi yang enak atau film lucu yang bikin kamu ketawa. Dengan gitu, kamu jadi lebih fokus sama yang ada sekarang dan pelan-pelan ngurangin ketergantungan sama kenangan atau harapan. Intinya, proses ini nggak cuma soal ngelepas orang, tapi juga ngejalanin perjalanan buat jadi lebih kenal sama diri sendiri. Waktu kamu bisa nemuin kedamaian dan bahagia tanpa tergantung sama siapapun, itu artinya kamu udah benar-benar bebas secara emosional. Sebagai penutup buat hari ini, proses melepaskan itu bukan soal melupakan, tapi soal membebaskan diri buat hidup lebih penuh. Ini bukan penolakan cinta, tapi bentuk keberanian buat bilang, aku berhak bahagia, dan kebahagiaan aku nggak bergantung sama siapapun. Jadi, kalau kamu ngerasa udah waktunya lepas, ambil langkah pertama itu sekarang. Kadang bakal sulit, tapi percayalah, kamu punya kekuatan buat berubah dan sembuh. Ingat, melepaskan itu bukan kehilangan, tapi menemukan diri sendiri lagi. Kalau kamu ngerasa ini relatable, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman yang butuh denger ini. Kecil buat kita, tapi mungkin besar buat mereka. Oke, itu aja buat hari ini. Sehat selalu ya, dan semoga harimu menyenangkan, dan seperti biasa, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.